Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rafael Hendriansyah, dan teman saya Fauzi, dan satu lagi teman saya bernama Naufal. Di sini kami akan menjelaskan modul materi chapter 9. 9.1. Apa yang harus dilakukan saat tidak berfungsi? Proses pemecahan masalahnya. Apa itu pemecahan masalah jaringan? Yaitu proses mengidentifikasi, menemukan dan memperbaiki masalah, lalu mengumpulkan informasi. Tanyakan kepada individu yang melaporkan masalah serta yang lainnya. Kumpulkan informasi tentang apapun peralatan yang mungkin terpengaruh. Pendekatan untuk pemecahan masalah. Yang pertama, pilih pendekatan pemecahan masalah, yaitu perintah ke bawah, memecah dan menaklukkan bawah atas. Lalu pendekatan bagus lainnya, percobaan dan kesalahan, lalu pengganti. Dan yang kedua, 9.2, yaitu pemecahan masalah di jaringan. Mendeteksi masalah lapisan fisik menggunakan indera Anda. Yang pertama penglihatan, yang kedua bau, yang ketiga menyentuh, dan yang terakhir yang mulia. Lalu menggunakan alat perangkat dan utilitas, yaitu ifconfig, ping, status bersih, jejak, dan mencari. Utilitas pemecahan masalah informasi IP Windows, yaitu ifconfig. Dan lalu menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah ping. Ping digunakan untuk menguji apakah host tujuan dapat dijangkau. Perintah ping dapat diikuti dengan alamat IP atau nama host tujuan. Lalu menguji konektivitas jaringan. Lanjutannya, apa hasil ping memberitahu kami? Jika ping ke nama dan alamat IP berhasil, tetapi pengguna masih tidak dapat mengakses aplikasi, maka masalahnya kemungkinan besar terletak pada aplikasi di host tujuan. Lalu jika ada ping yang berhasil, maka konektivitas jaringan di sepanjang jalur ketujuan kemungkinan besar menjadi masalah. Yang ketiga, jika ping ke gateway default berhasil, masalahnya bukan lokal. Jika ping ke gateway default gagal, masalahnya ada di jaringan lokal. Yang terakhir, ping mungkin gagal karena firewall pada perangkat pengirim atau penerima, atau router di sepanjang jalur yang memblokir ping. Utilitas IP berguna lainnya. Bisakah saya sampai ke tujuan saya? Utilitas Tracksuite menyediakan informasi konektivitas tentang jalur yang diambil paket untuk mencapai tujuan dan tentang setiap router di sepanjang jalan. Lalu mengidentifikasi koneksi aktif. Netstat mencantumkan protokol yang digunakan, alamat lokal dan nomor port, alamat asing dan nomor port, dan status koneksi. Yang ketiga, memecahkan masalah DNS. Utilitas NSLookup memungkinkan pengguna akhir untuk mencari informasi tentang nama DNS tertentu di server DNS-nya. Oke, saya Fauzi di sini akan menjelaskan subchapter 9, yaitu tentang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah umum. Yang pertama adalah konektivitas. Pemecahan masalah yang pertama adalah mencoba ping dari pengguna wireless ke IP gateway dan mencoba ping dari pengguna koneksi kabel seperti LAN ke IP gateway. Kedua tersebut hanya bisa dilakukan di komputer atau laptop karena hanya perangkat itu saja yang bisa melakukan ping langsung dari router, sedangkan handphone tidak bisa. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian masalah yang biasanya terjadi pada jaringan yang menggunakan kabel sebagai perantara. Memastikan bahwa kabel yang digunakan adalah jenis kabel yang sama agar berfungsi dengan baik. Memastikan bahwa port yang digunakan masih dalam kondisi yang bagus tanpa lecet. Dan memasangkan pelindung kabel. Oke, sekarang adalah penyebabnya masalah yang biasanya terjadi pada jaringan wireless, yaitu biasanya karena tidak semua standar nirkabel itu kompatibel. Sekarang koneksi nirkabel harus terjadi pada saluran yang terpisah dan tidak overlapping. Dan ada juga kesalahan saat autentikasi karena SSID itu harus cocok dengan access point dan klien. Baik klien atau access point harus dikonfigurasi dengan kunci autentikasi yang sama. Slide ini menjelaskan tentang
masalah yang sering terjadi pada DHCP dan alamat IP. Untuk memperbaiki masalah ini, informasi tabel klien harus sesuai dengan informasi host lokal, serta periksa untuk memastikan router memiliki alamat IP. Kemudian, jika Anda mengalami ketidakbisaan dalam mengakses internet, Anda bisa melakukan pemeriksaan halaman situs router, memeriksa router yang digunakan menunjukkan indikator LED normal dan mencoba mereset atau mereset router Anda. Periksa semua pengaturan di router untuk memastikan tidak pembatasan keamanan jika menjadi penyebab masalah. Oke, next. Chapter 9.4. Bekerja dengan dukungan pelanggan. Menggunakan sumber luar atau orang luar untuk bantuan yang diperlukan. Di mana saya bisa mendapatkan bantuan? Mungkin perlu untuk mendapatkan bantuan dari sumber luar. Kapan kita harus meminta bantuan? Kita bisa menghubungi vendor atau meja di dukungan ISP untuk mendapatkan bantuan. Menggunakan meja dukungan. Penting untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada meja dukungan. Slide selanjutnya. Menjaga catatan baik. Menyelesaikan masalah. Mereka dapat meningkatkan masalah ke tingkat yang lebih tinggi. Catat semua informasi mengenai interaksi dengan meja dukungan. Tiketan perintah kerja. Ketika pelanggan mengidentifikasi siapa mereka, teknisinya mengakses pelanggan yang relevan informasi. Informasi transfer ke tiket masalah atau laporan insiden. Ketika panggilan di tempat diperlukan, informasi tiket masalah bisa diubah menjadi perintah kerja. Sekian dari kelompok kami atas nama Poji, Naupal, dan Rafi. Maaf bila ada salah kata atau salah pembicaraan mengenai informasi yang diperlukan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami bisa menerima kritik saran dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.